Oke, kita lanjutkan untuk nomor 11. Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung yang berjari-jari 25 cm. Sifat bayangan benda yang dihasilkan adalah, nah di sini karena ada sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung dan kita diminta untuk melihat sifat bayangannya, maka akan lebih cepat dan efisien kalau kita menggunakan teori ruang. Agar tidak terjebak, maka kita gambarkan aja kalau di sini cermin cekung, setiap cermin cekung pasti dia punya titik fokus dan punya jari. Ternyata di soal dia jari-jarinya adalah 25, sehingga fokusnya adalah berapa? Fokusnya adalah 12,5 cm. Dan bendanya diletakkan di mana? Bendanya diletakkan di jarak 20 cm. Maka benda akan diletakkan di sini, dia 20 cm. Artinya dia diletakkan di ruang berapa? Dikur antara fokus dan cermin adalah ruang 1. Antara fokus dan jari-jari kelengkungan adalah ruang 2. Dan lebih dari jari-jari kelengkungan adalah ruang 3. Ketika dia bendanya di ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Sifatnya artinya adalah pasti nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Dia diperbesar atau diperkecil? Dia pasti diperbesar karena ruang 3 jaraknya lebih jauh daripada ruang 3. Maka S aksen pasti lebih besar dari S. Maka dia sifatnya pasti selalu diperbesar. Tinggal kita lihat mana yang benar. A maya, B maya, C nyata, O benar, diperbesar, O benar, terbalik. Jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Oke, kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Nah, di sini kita lihat jika P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah zat molekul, R adalah konstanta gas umum, dan T adalah suhu mutlak. Persamaan PV/nRT berlaku pada gas di dalam ruang tertutup. Untuk volume tetap, grafik yang sesuai adalah kita berbicara tentang grafik. Ingat, pada sebuah grafik yang paling penting adalah suatu sumbu itu dia menunjukkan apa. Nah, kalau kita lihat di jawaban di sini, ternyata semua grafiknya di sini dia adalah grafik antara tekanan dan waktu. Tekanan terhadap waktu. Mungkin ini semuanya juga waktu ya, sama. Nah, kita ingat bahwa grafik adalah bantuan matematika yang digunakan oleh fisika untuk mempermudah memahami sebuah kondisi atau sebuah masalah. Nah, kalau kita lihat grafik yang paling sederhana seperti ini. Grafik minimal ada 2 sumbu. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Dan semuanya pernah belajar bahwa grafik yang paling sederhana adalah grafik garis lurus, di mana persamaannya adalah Y sama dengan M kali X ditambah C, konstanta, seperti itu kan ya. Nah, maka kalau kita punya sebuah grafik P terhadap T seperti ini, kita bisa membuat perumpamaan nih. Di sumbu Y-nya dia adalah P, di sumbu X-nya dia adalah T. Maka persamaan kita harusnya adalah P sama dengan sesuatu dikali T. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ternyata karena kita berurusan dengan gas ideal, persamaan kita adalah PV sama dengan nRT. Maka bisa nggak kita samakan PV sama dengan sebentar, bahwa PV sama dengan nRT. Tapi kita tadi butuhnya adalah P sama dengan sesuatu dikali T. Maka kalau kita punya persamaan PV sama dengan nRT, bisa nggak dirubah menjadi bentuk yang seperti itu? Oh, ternyata bisa. Bahwa V-nya bisa pindah ruas, maka menjadi P sama dengan nR per V dikali T. Ya nggak sih? Dan nilai sesuatu ini adalah nR per V. Dan ternyata yang diminta adalah untuk volume tetap. Maka kalau volume dia tetap, karena N jumlah gas di ruang tertutup, maka N-nya adalah tetap. R adalah konstanta. Kalau V-nya tetap,
maka P sama dengan sesuatu ini adalah sebuah persamaan apa? Persamaan garis lurus. Maka kita bisa nggak mengeliminasi? Sangat bisa. Yang B bukan garis lurus, yang C bukan garis lurus, dan yang D juga bukan garis lurus. Dan kalau kita lihat dari persamaan kita, ketika T-nya bertambah, P-nya harusnya bagaimana? P-nya harusnya juga bertambah. Kalau kita lihat yang A, ketika T-nya bertambah, P-nya bertambah atau berkurang? Oh, berkurang. Berarti dia juga kurang tepat. Maka jawaban kita tinggal yang E saja. Ketika T-nya bertambah, P-nya juga bertambah. Ketika T-nya bertambah, P-nya bertambah. Ketika T-nya bertambah, P-nya bertambah. Sesuai seperti itu. Jadi, kalau kita berurusan dengan grafik, kita berangkatnya dari grafik yang paling sederhana ini aja wis, yaitu garis persamaan garis lurus, bahwa bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 13. Nah, di sini harus berhati-hati ya untuk nomor 13 ini, karena sebuah elektron mula-mula bergerak dengan kecepatan konstan ke barat. Berarti arahnya dari mana dia? Kalau dia bergerak ke arah barat, maka dia dari timur. Ingat, untuk arah mata angin utara di atas, selatan, bawah, timur di kanan, barat di kiri. Maka kalau ada sebuah elektron bergerak dari ke barat, maka sebuah elektron itu dia punya kecepatan ke arah timur. Kemudian memasuki daerah bermedan listrik. Hati-hati, di sini dia medannya adalah medan listrik homogen yang arah medannya ke atas. Ternyata ada yang medan listriknya ke atas. Kalau ke atas berarti dia adalah dotnya kan. Di sini adalah medan listrik. Ingat, kalau kita punya dua buah muatan, katakan di sini muatan positif, di sini muatan negatif, keduanya akan saling tarik menarik. Kalau di sini ada muatan positif dan muatan positif, keduanya akan saling menolak. Dan kita juga harus ingat bahwa kalau kita punya muatan positif, dia menghasilkan medan yang keluar. Dan kalau kita punya muatan negatif, medannya adalah masuk, seperti itu. Oke. Nah, maka elektron kita ini kalau dia berada di dalam medan listrik, maka akan tertarik, ya kan? Tertarik kemana? Tertarik, kalau dia adalah sebuah elektron, maka dia muatannya adalah apa? Dia bermuatan negatif. Dia akan tertarik ke muatan positif. Kalau dia negatif, maka dia ke arah mana? Dia akan bergerak menjauhi arah medan listrik. Kalau di sini dia medan listriknya ke atas, maka elektronnya akan berbelok kemana? Akan berbelok ke bawah. Ingat, di sini kita berurusan dengan medan listrik, bukan medan magnet. Kalau medan magnet kita menggunakan gaya Lorentz, bahwa F sama dengan B V. Tapi di sini adalah medan listrik, maka besarnya gaya adalah E kali Q. Medan listrik dikali besarnya medan listrik dikali besarnya muatan listrik. Dia tidak perlu menggunakan aturan tangan kanan, kita hanya perlu melihat kemana arah medannya. Oh, ternyata arah medannya adalah ke atas. Maka elektron akan menjauhi medan atau mendekati medan? Dia akan mendekati sumber medan, maka dia akan berbelok ke bawah, seperti itu. Bagaimana untuk nomor 13? Sudah cukup jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 14. Oh, ternyata di sini rangkaian listrik. Nah, untuk nomor 14 kita lihat di sini, hambatan pengganti antara titik A dan B pada rangkaian listrik berikut adalah. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Hati-hati loh ya, walaupun di sini kelihatannya semuanya seperti di seri, tetapi ternyata kalau kita lihat di sini, kita jalan dari A ketemu dengan percabangan, tapi kemudian langsung berakhir di B. Jadi sebenarnya ini bisa kita gambarkan ulang agar lebih sederhana. Kalau di sini adalah A, di sini adalah B. Kita cari yang paling dekat. Ternyata yang paling dekat dia melewati hambatan 3 ohm. Oke, dia melewati hambatan 3 ohm. Tetapi ternyata sebelum hambatan 3 ohm ada percabangan. Nah, ada percabangan. Ternyata setelah percabangan ketemu dengan hambatan berapa? Ketemu dengan hambatan 1. Tetapi setelah hambatan 1 ini juga ada percabangan.
kita cari yang paling dekat dulu. 1, yang paling dekat lewat hambatan 12. Tapi setelah itu dia kembali ada percabangan. Dan dia bertemu dengan berapa? 1 lagi. Oke, 1. Dan dia kembali setelah hambatan 3, ya kan. Ternyata di sini percabangan ini ada 3 hambatan. Ada hambatan 1, ada hambatan 2, dan ada hambatan 3. Nah, maka sebenarnya untuk imaji sederhana bisa digambar seperti ini. Nah, berarti bagaimana cara kita? Kita lihat ada yang bisa di seri atau di paralel dulu enggak? Ternyata bisa di seri dulu. Ini bisa di seri. Ketiganya ketika di seri 1 tambah 2 tambah 3 adalah sama dengan berapa? Sama dengan 6. Berarti 6 diparalel dengan 12. Kita hitung sekarang 1/Rp bahwa 1/6 ditambah 1/12. Penyebut yang enak adalah berapa? 12. Berarti 2 tambah 1. Sehingga 1/Rp sama dengan 3/12. Sehingga Rp sama dengan adalah 12/3 sama dengan 4 ohm. Berarti hambatan 12 ini bisa kita ganti dengan hambatan sederhana sebesar 4 ohm, dan hambatan 4 ohm ini diseri dengan hambatan 1, 4 dan 1. Berarti di sini ketika diseri hambatannya sama dengan berapa? 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6 ohm, dan 6 ohm ini akan diparalel dengan hambatan 3. Maka 1/R pengganti untuk keduanya adalah 1/6 ditambah 1/3. Penyebut yang enak adalah 6. Berarti 1 ditambah 2 atau 1/Rp sama dengan 3/6. Sehingga nilai R penggantinya adalah 6/3 sama dengan 2 ohm. Maka jawaban yang benar untuk mengganti antara titik A dan titik B adalah sebesar 2 ohm. Nah, jadi memangnya di sini kalau kalian bingung bagaimana seri paralelnya, bisa digambar ulang ya. Tapi hati-hati dengan percabangan dan jumlah hambatannya. Seperti itu. Bagaimana untuk nomor 14 sudah cukup jelas? Oke, sekarang kita masuk soal terakhir nih, soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 kita lihat bahwa bila sebuah trafo mempunyai perbandingan lilitan primer dan sekunder 4:5. Ternyata NP per NS sama dengan 4:5. Dan perbandingan arus primer dibanding sekunder, I primer dibanding I sekunder adalah 5/3. Maka trafo mempunyai efisiensi dalam persen sebesar. Di sini ternyata kita berbicara tentang efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Nah, efisiensi ini dia pasti berlaku ketika terjadi perubahan energi. Kalau trafo kan gini, ada 2 buah lilitan. Ada sisi primer, ada sisi sekunder. Energi mengalir dari primer ke sekunder, artinya ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi medan listrik dan dirubah lagi menjadi energi listrik. Maka akan berlaku efisiensi, karena menurut hukum 2 termodinamika, ketika terjadi perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tidak bisa dirubah semuanya, pasti ada energi yang terbuang. Nah, seberapa besar sih seberapa besar sih energi yang bisa dirubah menjadi itu adalah bergantung dengan efisiensi. Secara umum, efisiensi sebuah mesin itu bisa dihitung bahwa daya keluaran dibagi dengan daya masuk. Nah, karena di sini kita secara spesifik berbicara tentang trafo, maka efisiensinya di sini kita bisa hitung dengan daya pada sisi sekunder dibanding dengan daya pada sisi primer. Nah, tetapi kalau daya listrik untuk yang sederhana kan biasanya kita pakai bahwa P sama dengan V kali I. Kalau nggak gitu pakai I kuadrat kali R. Kalau nggak gitu pakai V kuadrat per R. Tapi kita hanya punya informasi bahwa jumlah lilitan dan juga arus. Terus bagaimana? Nah, jangan lupa bahwa perbandingan lilitan primer dan sekunder ini secara tidak langsung mempengaruhi tegangan primer dibanding tegangan sekunder. Maka bisa langsung kita maksimalkan nih untuk menghitung dayanya. Sehingga daya primer adalah V primer dikali I primer. I primer sih? Bahwa P
sekunder adalah V sekunder dikali I sekunder dibagi dengan tegangan primer dikali arus primer. Kita masukkan saja perbandingannya, bahwa V sekunder dibagi V primernya adalah berapa? Primer dan sekundernya bandingannya adalah 5/4. Ingat primer per sekunder loh ya di sini. Maka untuk arusnya bagaimana? Arusnya di sini adalah 3/5. Maka ada yang bisa disederhanakan kan ya? Bahwa di sini sama-sama dengan ada 5 dan di sini hasilnya adalah sebenarnya efisiensi adalah 3/4. Karena di sini diminta dalam persen, maka tinggal dikali 100%. 3/4 dari 100% adalah 75%. Oke. Bagaimana untuk nomor 15? Sudah cukup jelas? Nah, mungkin untuk paket ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di grup. Bisa nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail. Atau mungkin pertanyaan yang lain juga bisa ditanyakan secara langsung. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut, jangan malu seperti itu. Kita di sini belajar bersama. Oke. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.